Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai biasa ya, ada Bang Mario lagi hari-hari ya. Semangat Bang, buat kopi-kopi Bang. Oke, makasih banyak ya Bang Mario ya. Dari Bang Ois, semangat upload terus Bang. Oke ya, makasih banyak nih Bang Mario dan Bang Ois ya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. BTW guys, jadi keluarga Mimin tuh lagi berduka ya. Saudara Mimin tuh meninggal. Jadi mungkin 3-7 hari ke depan tuh uploadnya nggak nentu ya. Mimin bakal lebih sibuk dari biasanya. Semoga aja banyak waktunya jadi bisa upload kayak biasanya. Oke, langsung saja pada videonya. Teknik pedang gila angin dan guntur. Teknik kapak gila. Pada saat ini, kekuatan dewa angin dan guntur di tubuh Tanyun dengan liar mengalir ke pedang di tangan kirinya dan kapak di tangan kanannya. Kemudian, Tanyun menarik pedang di tangan kirinya dan kapak di tangan kanannya, menyerang Bairen yang kehilangan satu kaki. Segera, satu demi satu cahaya pedang es bermekaran dan melahap avatar iblis dan Bairen. Pada saat yang sama, cahaya kapak yang berisi aura keras menghancurkan kekosongan dan menyerang tubuh asli Bairen. Di lantai 6, Raja Dewa Baice mengernyitkan alisnya, menatap kapak yang dipegang oleh Tanyun dan berseru, "Ini adalah teknik kapak gila yang telah lama hilang." Jingyun sebenarnya bisa melakukan dua hal dengan bersamaan, menggunakan teknik pedang dengan tangan kirinya dan kapak gila dengan tangan kanannya. Pada saat ini, tidak hanya Raja Dewa Baicheng yang terkejut, tetapi juga para jenderal lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan bahwa ketika seseorang menghadapi lawan, mereka dapat melakukan dua latihan sekaligus. Di atas arena, avatar iblis mengeluarkan jeritan yang menakutkan. Tanyun terus melesatkan cahaya pedang lagi dan lagi. Avatar iblis itu langsung dimusnahkan. Bairen yang kehilangan satu kaki. Dia memegang pedang sambil memblokir cahaya kapak. Dia meraung dengan sangat enggan. "Jingyun, jika aku tidak memasuki tahap lemah sekarang ini, bagaimana kamu bisa menghabisi avatarku?" Tanyun menutup telinga, mengepalkan kapak di tangan kanannya, melakukan langkah Dewa Hongmeng dengan seluruh kekuatannya, dan menyerang Bairen. Setelah Tanyun meraih Bairen dalam posisi netral, dia membalikkan tubuhnya ke udara dan menebas kepala Bairen dengan kapak. Ketika Bairen menghindari kapak, Tanyun yang berlumuran darah tiba-tiba melambaikan tangan kirinya dan melemparkan pedang di tangan kirinya. Dengan percikan darah, pedang menembus perut bagian bawah Bairen dan menembus pinggang belakangnya. Bairen berteriak kesakitan. Jenderal Besar Bayun berteriak dengan cemas, "Renner, kamu bukan lawannya lagi. Lari dari arena dan akui kekalahan." "Tidak, ayah, anak ini tidak mau." Bairen memiliki wajah garang, menahan rasa sakit, memegang pedang hitam dan menyerang Tanyun. Tanyun mencibir dan berkata, "Jika itu sebelumnya, aku tentu saja tidak akan menjadi lawanmu. Tetapi sekarang, berurusan denganmu semudah berurusan dengan seekor anjing." Tanyun ke samping menghindari pedang yang menusuk, lalu membuang kapak dengan tangan kanannya. Bairen berteriak, tangan kanannya dipotong. Tanyun yang dipenuhi memar dan memar, melesat dan menghantamkan tinjunya ke dada Bairen seperti badai. Dalam sekejap, Tanyun melemparkan ratusan pukulan, tulang rusuk Bairen patah, dadanya runtuh, 7 lubangnya berdarah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Tanyun berputar di udara dan menendang tubuh Bairen. Bairen seperti layang-layang dengan tali putus, berubah menjadi busur dari langit, dan jatuh dengan keras di bawah arena. Bairen berada di genangan darah, tubuhnya berkedut sejenak, dan kemudian dia tampak sekarat. Jenderal Besar Bayun terbang dari menara, dan jatuh ke medan perang, memegang Bairen di tangannya, dan menangis keras. "Jingyun, kamu mematahkan lengan dan kaki anakku. Kamu sangat kejam." Jenderal Besar Bayun memeluk Bairen, melihat kembali ke arah Tanyun yang runtuh di langit dan menggertakkan giginya. "Apakah aku kejam?" Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Selama 3 jam terakhir, Bairen mencoba menghabisiku lagi dan lagi. Aku memiliki lebih dari 300 luka di tubuhku.
Jika ada orang yang kejam, anakmu yang akan disalahkan. Jika bukan karena Bairen menjadi cucu dari Komandan Besar Raja Dewa, apakah menurutmu itu semudah kehilangan tangan dan kaki? Setelah berbicara, Tanyun mengabaikan Baiyun yang memerah karena marah, terbang ke langit dan mendarat di arena. Jingyun, jenderal besar ini akan mengingatmu. Jangan jatuh ke tanganku di masa depan. Setelah jenderal besar Baiyun memberikan transmisi suara kepada Tanyun, dia mulai menyembuhkan Bairen. Pada saat ini, di lantai 6, Raja Dewa Baicheng memandang Tanyun. Bukan saja dia tidak marah, sebaliknya, matanya yang mendung penuh dengan kebaikan, dan dia menghela nafas diam-diam. Akan lebih bagus jika Jingyun itu adalah cucuku. Memikirkan penampilan cucunya dan adegan serangan balik Tanyun dalam pertempuran Dewa Perang, Raja Dewa Baicheng memandang Tanyun dengan ekspresi setuju. Pada saat ini, Tanyun di arena buru-buru mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan memasukinya untuk pulih dari luka-lukanya. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran tiba-tiba membunyikan gelombang pasang teriakan. Jingyun benar-benar mengalahkan Bairen dan menjadi dewa prajurit bintang 9. Ini terlalu luar biasa. Jingyun telah menciptakan keajaiban berkali-kali. Aku yakin keajaiban ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika para prajurit dan jenderal berdiskusi, Jenderal Besar Bai Feng sudah bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang prajurit surgawi yang mempesona akan muncul menjadi bawahannya. Tidak lama kemudian, Tanyun yang mengenakan jubah putih melangkah keluar dari pagoda Ling Xiao dan menyimpan pagoda Ling Xiao di telinganya. Wow, Jingyun benar-benar tampan. Ya, semua orang sedikit menyukainya. Sebagian besar prajurit Dewi memandang Tanyun seperti pangeran dan berbisik, "Selamat kepada suamiku karena mendapatkan keinginanmu dan mengambil alih semua dewa prajurit." Shen Subing tersenyum dan berkata kepada Tanyun. Tanyun berkata dalam transmisi suara, "Hanya jika aku memenangkan hati Raja Dewa Baicheng, aku bisa dengan cepat mendapatkan sumber daya pelatihan yang cukup dan kemudian meningkatkan kekuatanku." Diam. Pada saat ini, setelah Komandan Fang Sheng memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia menatap Tanyun dan berkata dengan suara keras, "Sekarang, komandan ini mengumumkan bahwa Jingyun adalah raja dari 30 miliar prajurit keluarga Bai. Dia menggunakan kekuatannya untuk memberitahu kita sebuah pertanyaan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kita percaya bahwa dia akan menantang dan gagal lagi dan lagi. Tetapi dia telah menggunakan kekuatannya lagi dan lagi untuk membuktikan pada kita. Menurut aturan, Jingyun dapat mengusulkan 9 hadiah kepada komandan besar. Jingyun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kamu harus menawarkan hadiah yang kamu inginkan." Bawahan patuh. Setelah Tanyun menjawab, dia memandang Raja Dewa Baicheng dan berkata dengan hormat, "Komandan besar, bawahan tidak menginginkan 9 hadiah. Aku hanya berharap kamu menyetujui 5 permintaan bawahan ini." Raja Dewa Baicheng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mari kita dengarkan dulu." Setelah Tanyun menjawab, ketika dia mengucapkan permintaan pertamanya, 100 juta prajurit di bawah Bai Feng benar-benar mendidih, dan rasa terima kasih mereka kepada Tanyun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keinginan pertama bawahan ini adalah mengenai bawahan Jenderal Besar Bai Feng. Mulai sekarang, pil yang didistribusikan setiap tahun bukan lagi tingkat rendah, tetapi tingkat tinggi. Mendengar ini, bawahan Jenderal Besar Bai Feng, termasuk Jenderal Besar Bai Feng sendiri, cukup berterima kasih kepada Tanyun. Pada saat yang sama, mereka tidak menyangka bahwa keinginan pertama Tanyun bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Raja Dewa Baicheng setuju tanpa ragu-ragu. "Baiklah, tidak apa-apa. Kamu bisa melanjutkan." Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Keinginan keduaku adalah memiliki rumah besar di kota King Tian." "Tidak masalah, komandan besar ini setuju," kata Baicheng. Tanyun tampak penuh harap dan berkata, "Keinginan ketiga adalah membiarkan istri, tunangan, saudara, dan teman-teman bawahan tidak lagi bergabung dengan militer, dan bawahan akan melakukan yang terbaik untuk menghabisi iblis wilayah luar di medan perang." Mendengar ini, Raja Dewa Baicheng berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, ini juga disetujui. Terima kasih banyak kepada komandan besar." Setelah Tanyun berterima kasih, dia menambahkan, "Aku mendengar bahwa 1 hari di dalam pagoda bintang 9 sama dengan 230 tahun.
keinginan keempat bawahan. Aku harap komandan bisa menyetujui bawahan, istri, tunangan, serta teman dekatku untuk masuk ke dalamnya. Tidak masalah, itu masalah sepele, dan komandan ini setuju. Raja Dewa Baiceng berkata lagi, tapi ada satu hal, komandan ini akan memberitahumu sebelumnya. Keluarga dan teman dekatmu mungkin tidak bergabung dengan militer, tetapi bagaimanapun juga, mereka tinggal di kota King Tian. Jika ada hari ketika iblis wilayah luar menyerang kota ini, mereka masih harus berjuang untuk menghabisi musuh. Mendengar itu, Tan Yun berkata, bawahan mengerti bahwa memang seharusnya begitu. Raja Dewa Baiceng mengangguk dan berkata, katakan permintaan terakhirmu. Tan Yun memandang penuh harap dan berkata, keinginan terakhir dari bawahan adalah benih api atribut es dan atribut api yang kamu miliki. Kekuatan api sebenarnya dari bawahan terlalu kecil dan perlu dua jenis api untuk menjadi lebih kuat. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Baiceng tidak langsung setuju tetapi berkata, komandan ini bisa setuju, tetapi kamu juga harus menyetujui komandan ini dan menyerahkan metode teknik kapak gila dan sutra kapak iblis pembantai untuk manfaat dari pasukan keluarga Bai. Baiklah, setelah Tan Yun selesai berbicara, dia mengeluarkan dua slip batu giok kosong dari cincin abadi. Segera, kesadarannya menembus ke dalam slip batu giok dan menulis sebaris tulisan tangan. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik kembali kesadarannya, melambaikan tangan kanannya, dan dua batu giok terangkat ke udara, tergantung di depan Raja Dewa Baiceng. Kesadaran Raja Dewa Baiceng menembus ke dalamnya, dan setelah mengamati sebentar, dia menerima dua lembar batu giok dan bersiap untuk menyalin latihan di hari lain dan membagikannya kepada bawahannya untuk pelatihan. Setelah mengumpulkan latihan, Raja Dewa Baiceng perlahan bangkit dari tempat duduknya dan kata-kata berikutnya menggerakkan semua orang. Raja Dewa Baiceng tampak agung dan berkata, komandan ini ingin memberi Jing Yun nama keluarga Bai, tapi jika ini masalahnya, namanya akan sama dengan putra tertua komandan besar ini. Jadi aku tidak ingin memberikan nama keluarga. Namun, mulai sekarang di benak komandan besar ini, Jing Yun adalah cucuku. Siapapun yang berani mempersulitnya secara pribadi akan menanggung risikonya, termasuk 6 putraku semuanya sama. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang berubah ketika mereka melihat Tan Yun. Mereka tidak menyangka Tan Yun begitu disukai oleh komandan besar. Raja Dewa Baiceng berkata lagi, selanjutnya, mulai sekarang, Jing Yun seperti setiap prajurit di masa lalu akan meninggalkan camp dan menjadi pasukan elit langsung di bawah komandan besar ini. Seperti yang kita semua tahu, ada total 300 pasukan di bawah Baiceng. Di antara mereka dipimpin oleh Bai Feng dan 300 jenderal besar lainnya. Di antara para prajurit elit, jenderal kecil, wakil jenderal, jenderal dan jenderal besar, mereka semua menonjol dalam pertempuran dewa perang dan menjadi dewa perang. Dapat dilihat bahwa pasukan elit adalah harimau berjongkok dan naga yang bersembunyi. Pada saat ini, Raja Dewa Baiceng berkata, sekarang komandan besar ini mengumumkan bahwa pertempuran para dewa perang ini telah berakhir. Jing Yun, setelah 3 hari, seseorang akan membawamu ke alam elit dan secara resmi menjadi anggota pasukan elit. Selain itu, rumahmu, aku akan memerintahkan orang untuk membangunnya di wilayah alam pasukan elit. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata dengan hormat, bawahan patuh. Setelah itu, Raja Dewa Baiceng menghilang begitu saja dari menara. Komandan Fang Sheng terbang ke arena, memandang Tan Yun dan berkata dengan ramah, katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Benih api, kata Tan Yun tanpa ragu-ragu. Baiklah, tidak masalah. Komandan Fang Sheng berkata, 3 hari kemudian, komandan ini akan memerintahkan seseorang untuk mengirim api ke rumahmu. Terima kasih, Tuan Komandan. Tan Yun cukup bersemangat. Komandan Fang Sheng memberi Tan Yun transmisi suara. Anak muda, lelaki tua ini sangat optimis tentangmu, dan aku percaya bahwa kamu akan bersinar di pasukan elit dan bangkit selangkah demi selangkah. Setelah itu, Komandan Fang Sheng dan 2 komandan lainnya pergi. Para jenderal besar di lantai atas, Bai Yun dan 4 bersaudara mendengus dingin pada Bai Feng dan menghilang. Jenderal besar Bai Feng tersenyum dan kemudian terbang di samping Tan Yun, menepuk bahu Tan Yun, pertama-tama memujinya, dan kemudian mengirim transmisi suara pada Tan Yun. Pergi, bawa istrimu, sahabatmu, dan Su'er ke rumahku. Ada yang ingin kukatakan padamu.
Setelah itu, Tan Yun, Shen Subing, dan yang lainnya mengikuti Jenderal Besar Bai Feng. Mereka sampai di puncak King Tian. Kemudian setelah beberapa saat, dia terbang di luar rumah Jenderal Besar di tengah gunung. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Jenderal Besar Bai Feng. Dan setelah memasuki mansion, mereka datang ke ruang diskusi. Setelah Bai Feng meminta Tan Yun dan yang lainnya untuk duduk, dia berkata sambil tersenyum, "Yuner, apakah kamu lahir di alam dewa?" Tan Yun berkata dengan jujur, melaporkan kepada Jenderal Besar, bawahan naik dari alam fana. "Jadi begitu." Jenderal Besar Bai Feng bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah orang tuamu masih hidup?" "Ya," jawab Tan Yun. Jenderal Besar Bai Feng tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayahmu pasti lebih muda dariku. Jadi kau tak perlu memanggilku Jenderal Besar di masa depan. Panggil saja aku Paman." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Baik, Paman." Bai Feng membuang senyumnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Yuner, 5 saudara Paman. Bukan rahasia lagi bahwa mereka ingin menyingkirkan Paman. Mereka kejam, dan dalam pertempuranmu melawan para dewa perang, pertama-tama, kamu menghabisi putri angkat saudara keduaku Bai Yuen, dan kemudian melukai Bai Long dan Bai Hu, membuat wajah Bai Ya dipermalukan. Bai Ying dan Bai Ren terluka parah, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran total. Meskipun ayahku secara terbuka menyatakan bahwa kamu sama pentingnya dengan cucunya, tetapi aku berani menyimpulkan bahwa kelima saudara laki-lakiku tidak akan pernah menyerah. Ada banyak orang dari 5 saudaraku di pasukan elit. Setelah kamu memasuki pasukan elit, kamu pasti berjalan di atas es yang tipis. Kamu harus lebih berhati-hati dalam mengambil setiap langkah." Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Aku akan mencatat. Oh, ngomong-ngomong, Paman, bisakah kamu memberitahu keponakan ini tentang situasi pasukan elit dan di mana tempat camp elit? Setelah aku pergi, aku harus kepada siapa memberikan perhatian khusus?" "Yuner, kamu menanyakan hal-hal ini, dan inilah yang akan dikatakan Paman selanjutnya." Bai Feng berkata, "Alam elit adalah alam rahasia yang terbentuk secara alami. Di atas puncak King Tian, ada gerbang besar yang ditangguhkan, yang merupakan pintu masuk ke alam elit. Alam surgawi elit menempati 10 triliun mil. Ada cukup energi surga dan bumi, serta esensi ilahi. Ayahku setuju denganmu untuk membangun rumah besar di dalam, dan membiarkan Subing dan yang lainnya masuk bersamamu. Dari sini, itu dapat dilihat bahwa kamu cukup disukai. Kamu tahu, bahkan Su'er dan sepupu-sepupunya ingin masuk, namun ayahku tidak setuju. Ayahku adalah orang yang sangat berprinsip. Dia menetapkan aturan bahwa hanya dewa perang yang bisa masuk. Namun kali ini, dia mengubah perilaku normalnya dan menyetujui orang-orang di sekitarmu untuk ikut berlatih." Mendengar ini, kasih sayang Tan Yun kepada Raja Dewa Bai Cheng berlipat ganda. Jenderal Besar Bai Feng berkata, "Area pusat dari alam dewa elit adalah hutan kuno, dan hutan itu adalah tempat tinggal para prajurit elit. Dan mansionmu seharusnya berada di hutan kuno. Prajurit lain tinggal di pavilion, dan kamu di mansion yang sama seperti para jenderal. Di area tengah hutan kuno, ada medan perang elit, tempat para murid elit untuk berlatih dan bertarung. Di medan perang elit, ada 1000 pagoda tingkat 9 yang berdiri untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, mereka akan didistribusikan kepada murid-murid elit. Cukup banyak pil surgawi tingkat tinggi untuk dipromosikan menjadi semi suci. Selain itu, pangkat prajurit elit sama dengan biasanya, tetapi aturan promosinya berbeda. Dalam pasukan elit, itu dibagi menjadi pasukan surgawi, pasukan semi suci, pasukan suci, pasukan raja suci, dan pasukan kaisar suci. Apakah itu pasukan surgawi atau 4 pasukan lainnya, hanya ada 1 jenderal. Misalnya, di pasukan surgawi akan ada seorang jenderal kecil semi suci. Di pasukan semi suci ada wakil jenderal dengan ranah suci. Pasukan suci dipimpin oleh jenderal di ranah raja suci. Pasukan raja suci akan diperintah oleh seorang jenderal besar di ranah kaisar suci. Dan komandan pasukan kaisar suci adalah ayahku." Tan Yun mendengar kata-kata itu dan berkata, "Paman, bisa dikatakan bahwa setelah dewa surgawi tingkat 9 dipromosikan menjadi semi suci, mereka tidak akan menjadi sebagai jenderal kecil, tetapi hanya anggota pasukan semi suci." "Itu benar," Bai Feng berkata. "Prajurit elit adalah kartu andalan dari pasukan keluarga baik kita.
Dalam keadaan normal, mereka tidak akan keluar dengan mudah. Jadi kamu bisa berkultivasi dengan damai. Sekali kamu bertarung, kamu harus menang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pasukan elit adalah fondasi pasukan keluarga Bai. Setelah mendengarkan ini, Tanjin mengepalkan tinjunya perlahan dan berpikir, suatu hari, aku akan memimpin semua pasukan elit untuk keperluanku sendiri. Pada saat ini, Bai Feng membalikkan tangan kanannya, dan tanda pola naga yang diukir dengan kata Bai Feng muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Tanyun dan menasihati. Ini tokenku. Seorang di pasukan suci yaitu Jiang Qingyu adalah orangku. Jika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, pergilah kepadanya dengan token ini. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu tetap aman. Qingyu berlindung dengan kakak tertuaku di permukaan, tetapi dia masih setia padaku. Jangan percaya siapapun kecuali dia. Selain itu, ayahku tinggal di istana Raja Dewa di puncak Qingtian sepanjang tahun. Dia jarang memasuki alam dewa elit, jadi kamu harus berhati-hati dimanapun untuk berjaga-jaga. Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, Paman, apakah semua bawahanmu membelot setelah memasuki pasukan elit kecuali Qingyu? Ya, itu benar. Bai Feng berkata sambil menghela nafas. Tapi aku tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, di dalam hati mereka, aku tidak akan menjadi komandan muda di masa depan, dan mereka secara alami akan berdiri di tim kelima saudaraku. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Aku tidak bisa memaksa mereka. Setelah itu, Jenderal Besar Bai Feng berkata lagi, aku telah menyelesaikan apa yang harus aku katakan. Selama 3 hari ke depan, kamu akan beristirahat di rumahku. Selama 3 hari, aku akan mengirim kamu ke alam dewa elit. Ya, setelah Tanyun menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Paman, selama pertempuran para dewa perang, Bailong berkata bahwa tombak di tangannya terbuat dari tulang naga iblis 12 cakar. Apakah itu benar? Keponakan ini mendengar bahwa klan naga iblis bercakar 12 telah musnah. Tanyun secara alami tahu bahwa klan naga iblis bercakar 12 belum musnah. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah untuk mengetahui apakah Jenderal Besar Bai Feng mengetahui keberadaan klan naga iblis bercakar 12. Ya, itu benar. Wajah Bai Feng menjadi dingin. Tombak Bailong memang ditempa dari tulang naga iblis bercakar 12. 3 tahun lalu, saudara ketigaku Bailey entah bagaimana menangkap seekor naga bercakar 12 yang sekarat. Kakak ketigaku benar-benar melanggar moto leluhur Tuan Hongmeng Supreme. Dia juga menghabisi naga iblis, memurnikan tulangnya menjadi tombak. Ketika ayahku tahu, dia sangat marah dan menghukum saudara ketigaku untuk berlutut selama setengah tahun. Mendengar ini, wajah Tanyun menjadi tenang, tetapi sebenarnya hatinya penuh amarah. Bailey, tunggu saja diriku, cepat atau lambat. Aku akan menarik keluar tulangmu. Mengandung niat membunuh di dalam hatinya. Kemudian Tanyun berkata dengan santai, oh ngomong-ngomong paman, ketika aku pertama kali naik ke alam Dewa Hongmeng, di kota Dewa Hongmeng, Imam Besar Kurcaci mengatakan bahwa selama kita menghabisi 12 dewa besar bawaan Hongmeng Supreme di masa lalu, kita akan memenuhi syarat untuk menjadi orang di kota Dewa Hongmeng. Dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada yang tahu tempat persembunyian 12 klan seperti Naga Iblis 12 Cakar, Naga Emas, dan klan Peri? Bai Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang aku tahu, tidak ada yang tahu tempat persembunyian ke-12 klan itu. Mendengar ini, Tanyun merasa lega. Selama tidak menemukannya, tidak apa-apa dengan cara ini. Ketika kekuatan dia meningkat pesat di masa depan, dia dapat pergi satu persatu dan mencari keberadaan 12 klan besar di tempat-tempat rahasia yang dia buka. Pada saat yang sama, setengah jalan mendaki gunung di belakang puncak Qingtian, rumah besar Jenderal Besar Baiyun, di aula VIP yang megah, ada 5 pria parubaya dengan wajah pucat dan mata galak. Kelima orang tersebut adalah Baiyun, Baizi, Bailey, Baishong, dan Bailey. Baizi berkata dengan marah, saudaraku, Jingyun bajingan kecil itu benar-benar menghabisi putri angkatku. Balas dendam ini harus dibalaskan. Ya kakak, Bailey berkata, Baiying terluka parah oleh bajingan kecil itu. Masalah ini tidak boleh diabaikan seperti ini. Itu benar. Baishong mengatakan sesuatu. Dia diinterupsi oleh Baiyun melambaikan tangannya. 4 adik laki-laki, jangan khawatir. Dengarkan saja kakak laki-laki ini. Baiyun berkata dengan murung.
Jingyun binatang jahat ini hampir menghabisi anakku Bairen. Kebencian ini tidak dapat disangkal. Dia harus mati. Aku bahkan lebih marah ketika ayah menyukai Jingyun daripada anak-anaknya. Oke guys, sampai sini dulu ya videonya. Aduh gimana ya, Kemelit kok bagus sekali guys. Akhirnya menang ya. Mimin masih penasaran karena Mimin juga belum sampai baca novelnya sampai sini ya. Mimin juga jadi penasaran banget, ikut penasaran. Ya udah, gimana serunya Tanjunani di Camp Elite? Ditunggu aja selanjutnya teman-teman. Untuk 3 hari sampai 7 hari ke depan. Kalau uploadnya nggak menentu, sorry banget karena saudara Mimin lagi ada yang meninggal ya guys ya. Mohon doanya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Uhuy.